Tiongkok bagaikan naga yang terbangun setelah tertidur lama. Ekonomi kini menggeliat, kemajuan seakan-akan tidak terbendung. Negara Tiongkok dengan penduduk terbanyak di dunia memiliki sejarah 4.500 tahun yang tidak terputus. Dan tulisan-tulisan kuno yang dipakai sampai saat ini banyak berbicara tentang masa lalu yang penuh misteri. Kitab-kitab klasik kuno mencatat tentang raja-raja dengan penyembahan kepada Sang Ti yang misterius. Sudah saatnya untuk diungkap Tiongkok di mata Tuhan dalam rahasia Tao di Alkitab. Shalom, salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Selamat pagi kami ucapkan kepada saudara-saudara yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali dalam seri seminar kesehatan dan kebaktian kebangunan rohani dengan tema Rahasia Tao di Alkitab. Dan hari ini topik kita adalah, adakah jalan setelah kematian? Kematian mungkin adalah kata yang tidak ingin kita dengar. Kematian bagi beberapa orang mungkin sebagai suatu siklus kehidupan yang mengerikan, yang amat menakutkan. Kata ini seolah menghancurkan harapan kita di masa yang akan datang, membuat kita terpisah dengan orang-orang yang kita kasihi di saat kita belum benar-benar menerima, saat kita belum siap. Semua orang tentu ingin hidup dan bahagia. Namun, ada satu fakta yang harus kita ingat. Firman Tuhan berkata dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Oleh karena dosa, makhluk hidup harus mengalami kematian. Manusia harus mengalami kematian. Tetapi kita bersyukur ayat ini tidak berhenti sampai di situ. Dan ia melanjutkan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hidup yang kekal. Tuhan teramat mengasihi kita sehingga ia berjanji di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Hidup yang kekal di sorga, di negeri yang indah yang ia sediakan bagi kita. Maukah saudara ke sana? Negeri yang indah. Ada negeri yang amat indah, lagu Sion nomor 360. Mari kita nyanyikan bersama. Ada negeri amat indah Tuhan sedia bagi kita, amat mulia cahayanya, ku rindu tiba di sana. Negeri suci, negeri indah, ku rindu masuk ke sana dan memandang laut kaca, rumah elok bagi kita di dunia baru yang kekal, kita akan tetap tinggal bersama juru selamatku yang akan pegang tanganku, menuntun aku berjalan ke negeri kemuliaan. Negeri suci, negeri indah, ku rindu masuk ke sana dan memandang laut kaca, rumah elok bagi kita di dunia baru yang kekal, kita akan tetap tinggal
alunan musik menggema, teramat merdu suaranya. Malaikat memuji Tuhan bersama umat tebusan. Negeri suci, negeri indah, ku rindu masuk ke sana dan memandang laut kaca, rumah elok bagi kita di dunia baru yang kekal. Kita akan tetap tinggal. Amin. Terpujilah Tuhan. Di sana kita akan tetap tinggal. Di mana? Di surga. Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Karena kematian hanyalah tidur sementara dan menanti Tuhan datang untuk menjemput kita menuju ke tempat tinggal kita yang sesungguhnya, yaitu sorga yang indah. Tempat di mana tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi sakit, penyakit, dan penderitaan, dan di sana tidak ada lagi kematian. Amin. Seperti janji Tuhan dalam Wahyu 21 ayat 4. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Tidak ada ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Sungguh indah janji Tuhan. Di sorga kita akan hidup kekal bersamanya. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi di sana. Semoga ini bisa menjadi doa kita bersama. Terlepas dari semua penderitaan yang kita alami di bumi ini, ingatlah saudara bahwa Ia berjanji akan datang dan menjemput kita pulang ke rumah kita di sorga. Maukah kita percaya kepadanya? Kualaskan percayaku pada Yesus Tuhan. Lagu Sion nomor 444. Mari kita nyanyikan. Kualaskan percayaku pada Yesus Tuhan. Dialah pengharapanku, Tuhan kehidupan. Imanku teguh padanya, hanya pada Tuhan. Yesus telah mati dan bangkit, beriku keselamatan. Yesus sudah selamatkanku, takutku lenyaplah. Meski besarlah dosaku, aku disambutnya. Imanku teguh padanya, hanya pada Tuhan. Yesus telah mati dan bangkit, beriku keselamatan. Aku percaya firman-Nya, firman kehidupan. Dalam Yesus dan darah-Nya aku diselamatkan. Imanku teguh padanya, hanya pada Tuhan. Yesus telah mati dan bangkit, beriku keselamatan. Yesus penyembuh yang agung, mencari yang sesat. Diserahkan seluruh hidupnya agar aku selamat. Imanku teguh padanya, hanya pada Tuhan. Yesus telah mati dan bangkit, beriku
keselamatan. Dan saat ini sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, pagi ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mau memuji Engkau Tuhan, karena Engkau Allah penebus kami, Allah penyelamat kami, Allah yang mengatakan kepada kami, jangan takut pada kematian, karena kematian hanya tidur sementara. Tuhan, terima kasih untuk setiap janji-Mu, harapan di mana ketika kami memandang pada Tuhan, disitulah ada kehidupan. Tuhan, pada pagi ini, siapkan hati kami untuk mendengarkan setiap pelajaran berharga melalui hamba-Mu Ibu Liong Pitlin dan Pak Edi Nurhan. Dan biarlah hikmat dari surga boleh Engkau limpahkan kepada mereka, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Salam sahabat hidup sehat. Seminar kesehatan dan pola hidup ini dipersembahkan oleh hidupsehat.org, CMC Jakarta, dan Cancer Support Center. Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di sesi keempat, seri seminar kesehatan, rahasia hidup yang berkelimpahan. Tiongkok tiba-tiba diperbincangkan oleh seluruh dunia karena virus corona yang diperkirakan berasal dari kota Wuhan, ibu kota dari Hubei. Wuhan merupakan kota terbesar di Tiongkok Tengah, dikenal sebagai kota industri mobil dan baja, dan juga pusat transportasi utama penghubung antar kota di China dengan kereta super cepatnya. Populasi kota Wuhan kurang lebih hampir sama dengan populasi Jakarta, yaitu kira-kira 11 jutaan jiwa, tetapi luasnya jauh lebih luas dari Jakarta. Virus COVID-19 yang diperkirakan dari seafood market kota ini karena yang menjual segala jenis hewan liar untuk dijadikan makanan manusia. Dikatakan orang Tionghoa pemakan segala. Perkataannya ini ada benarnya. Ini ada hubungannya dengan banyaknya jumlah penduduk, geografi dan sejarah kelaparan di sana, dan kepercayaan yang masih dipegang sebagian orang mengenai mitos makan hewan punya organ berkhasiat untuk kesehatan organ yang sama pada manusia. Dalam bahasa Mandarinnya disebut yising pusing. Misal, supaya kakinya kuat, makan kaki ayam. Makan otak hewan untuk menyembuhkan penyakit otak. Saya ingat waktu saya masih kecil, sepupu saya sakit jantung, dikasih jantung babi setiap hari untuk makan, untuk kesehatan jantungnya. Tetapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, kepercayaan pengobatan ini sudah tidak begitu populer lagi. Pada akhir bulan Januari tahun 2020 ini, keponakan saya datang dari Guangzhou. Dia lahir dan besar di sana. Di bulan Januari itu, baru kota Wuhan saja yang terjangkit virus COVID-19. Saya bertanya kepada dia, emang benar orang-orang di Tiongkok suka makan hewan-hewan liar? Dia jawab, tidak, kami tidak makan hewan-hewan seperti itu. Dulu sebelum SARS pada tahun 2002-2003, dia katakan saya dan suami ada makan tapi hanya tertentu. Tapi itu pun jarang sekali. Tapi sejak SARS itu mereka sudah tidak pernah makan lagi sama sekali. Apalagi dengan pendidikan yang maju katanya. Orang sudah tidak mau lagi makan hewan liar. Menurut survei awal tahun ini dari Beijing University Center for Nature Society dan lainnya,
97% orang China menentang makan hewan liar. Dan dikatakan 79% menentang menggunakan bulu dan tulang hewan untuk produk apapun. Memang hanya sebagian kecil saja yang masih makan hewan liar di sana. Namun Tiongkok tidak sendirian. Banyak juga negara-negara lain di dunia memakan hewan liar atau hewan-hewan yang sepatutnya tidak untuk dimakan manusia. Misalnya tikus, ular, kelelawar, biawak, anjing, kucing, burung merak, landak, koala, daging ikan hiu, musang, dan sebagainya. Memakan hewan-hewan ini sangat membahayakan manusia. Karena tubuh mereka merupakan sarang virus, bakteri, parasit, cacing dan sebagainya yang bisa menyebabkan penyakit yang disebut zoonosis. Yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, organisme infeksius yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Sebenarnya kematian seharusnya tidak terjadi jika kita menghindari makan hewan-hewan tersebut. Demikian juga COVID-19 seharusnya tidak terjadi jika manusia tidak makan hewan-hewan liar itu. Kita sebagai umat Tuhan, apakah tidak ada panduan dari Tuhan untuk hewan apa saja yang bisa dikonsumsi manusia? Karena lazimnya kita sebagai seorang ayah atau ibu, kita saja orang berdosa bisa kasih makanan sehat kepada anak-anak kita. Kita juga ajarkan makanan apa yang perlu dimakan dan makanan apa yang perlu dihindari. Apakah dalam hal ini Tuhan biarkan kita memilih dan diam saja? Logikanya tidak mungkin, bukan? Burung pipit saja Tuhan pelihara. Apalagi manusia, pasti ada petunjuk dari Tuhan ciri-ciri hewan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Mari kita lihat dari firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa makanan manusia sebelum berdosa adalah buah-buahan dan biji-bijian. Kejadian 1 ayat 29. Kemudian setelah jatuh ke dalam dosa, Tuhan tambahkan sayur-sayuran dan akar-akaran. Kejadian 3 ayat 18. Itu mengenai makanan nabati. Bagaimana dengan makanan hewani? Apakah ada petunjuknya dari firman Tuhan? Kita ambil contoh daging hewan yang diperbincangkan dari kasus COVID-19 ini, yaitu kelelawar dan ular. Sebenarnya bukan hanya di Tiongkok kelelawar dijadikan makanan, tapi juga di Vietnam, Thailand, kawasan Asia Tenggara, Oseania, Australia, Afrika Barat dan Tengah, termasuk Indonesia. Mari kita baca di Ulangan 14 ayat 12 dan 18. Tetapi yang berikut janganlah kamu makan: kelelawar. Jelas sekali Tuhan katakan, jangan kamu makan kelelawar. Tetapi manusia makan. Padahal Tuhan sudah melarang. Kenapa Tuhan larang? Apakah Tuhan tidak ingin kita makan enak, menikmati hidup? Bukan itu. Karena Tuhan tahu kelelawar sangat berbahaya. Menurut para ahli, kelelawar merupakan hewan pembawa 137 virus penyakit. Sekitar 60 penyakit bisa ditransfer langsung atau tidak langsung kepada manusia. Penyakit-penyakit ini antara lain virus corona, virus hanta, virus Lisa, virus corona SARS, virus rabies, virus Lassa, virus Nipah, virus Ebola, virus Marburg, dan sebagainya. Begitu banyak. Jelas sekali kelelawar sangat berbahaya karena merupakan inang berbagai jenis virus dan bakteri. Setelah manusia meneliti banyak virus pada kelelawar,
Manusia berencana mau membasmi kelelawar agar mengurangi terjadinya penyakit. Jika benar kelelawar dibasmi dapat membahayakan ekosistem yang dampaknya akan lebih berbahaya lagi bagi manusia dan hewan. Tuhan menciptakan kelelawar ada gunanya untuk ekosistem, bukan untuk dimakan. Yang salah bukan kelelawarnya. Kenapa harus dibasmi? Juga bukan Tuhan yang menciptakan yang salah, tetapi manusianya yang mementingkan nafsu selera. Kelelawar mempunyai peran yang sangat penting bagi ekosistem dan kehidupan manusia. Kelelawar pemakan buah memiliki peran penting penyerbuk bunga, pemencar biji-bijian. Kelelawar pemakan serangga berperan dalam pengendalian hama di lahan pertanian dan perkebunan. Juga sebagai pengendali serangga yang berpotensi sebagai vektor penyakit seperti nyamuk. Dalam ekosistem hutan, kelelawar berperan penting sebagai penebar biji yang kemudian tumbuh menjadi pohon-pohon baru penyedia oksigen bagi manusia. Menjaga populasi kelelawar yang sehat dengan tidak mengganggu dan tidak membasminya merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit serta menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi itulah sebabnya Tuhan menciptakan kelelawar bukan untuk dimakan, untuk ekosistem. Dan Tuhan tahu tidak baik, banyak virus, bakteri. Jadi Tuhan melarang makan kelelawar. Di dalam Imamat 11 ayat 13 dan 19. Juga dikatakan inilah yang harus kamu jijikan dari burung-burung. Janganlah dimakan karena semuanya itu adalah kejijikan. Kelelawar. Jadi memang Tuhan sudah merancang semua ini dengan begitu sempurna. Oleh karena itu Tuhan sudah kasih pesan. Karena Tuhan tahu akan membahayakan ekosistem dan juga membahayakan kesehatan manusia. Jadi pesan Tuhan di dalam firman Tuhan, jangan makan kelelawar. Cukup jelas disebutkan kelelawar. Tetapi manusia mempunyai jalannya sendiri. Katanya ayat ini sudah tidak berlaku. Padahal hukum kesehatan dari zaman dulu sampai sekarang masih tetap sama. Dulu kelelawar inang penyakit, sekarang pun masih menjadi inang penyakit. Tapi herannya jika yang kasih himbauan adalah seorang ilmuwan atau saintis, manusia bisa lebih percaya. Luar biasa. Nah, kita lihat pandemik demi pandemik akibat makan daging hewan. Tahun 2019 ini COVID-19 diperkirakan konsumsi daging kelelawar, ular, dan terenggiling. 2014 penyakit virus Ebola diperkirakan dari kelelawar, landak, dan primata. Tahun 2012 MERS diperkirakan dari daging unta. 2009 flu babi dari daging babi. 2002 SARS dari daging kelelawar dan luwak. Dan 1997 flu burung dari daging unggas. Sekarang kita lihat bagaimana dengan reptil seperti daging ular, kadal, terenggiling, pio atau labi-labi dan yang lain-lain. Mari kita lihat lagi dari firman Tuhan. Imamat 11 ayat 23. Selainnya segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki 4 adalah kejijikan bagimu. Daging reptil merupakan sarang bakteri, virus, dan parasit. Sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Kita baca di dalam Imamat 11 ayat 29 dan 30 dikatakan, inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi. Tikus
tikus buta dan katak menurut jenisnya, dan landak, biawak, dan bengkarung, siput, dan bunglon. Mengapa Tuhan larang? Sangat berbahaya binatang-binatang itu. Contoh siput. Siput adalah hewan pemakan parasit yang berbahaya bagi manusia. Salah satu contoh bisa menyebabkan infeksi eosinophilus meningoencephalitis. Penyakit ini disebut juga itu penyakit paru tikus. Ini berasal dari cacing yang mengandung virus berbahaya. Nah, cacing itu ditemukan pada hewan pengerat. Jenis hewan pengerat itu misalnya tikus, tupai, landak, kelinci. Nah, akan tetapi siput juga bisa terinfeksi virus jika memakan kotoran tikus. Dan tikus merupakan hewan pembawa 179 virus. Dan ini siput juga merupakan makanan yang umum pada sebagian negara. Escargot dari Prancis itu adalah makanan khas dari sana. Kodok juga berbahaya. Kodok banyak mengandung cacing. Walau diolah dengan suhu tinggi, ternyata cacing dalam kodok tidak bisa mati. Kemudian landak. Landak juga menyebarkan penyakit zoonosis seperti salmonella, rabies, dan virus herpes. Dan konsumsi daging biawak gimana? Beresiko kontaminasi parasit, bakteri, virus, dan bisa berdampak buruk bagi kesehatan juga. Oleh karena itu Tuhan larang, Tuhan sayang kepada kita, tetapi kita anggap sudah tidak berlaku atau kuno. Mungkin seperti anak muda yang tidak mau mendengar nasihat orang tua, katanya kolot. Tetapi dengan adanya pandemik dan juga demi kesehatan diri kita sendiri, ada baiknya kita membaca ulang firman Tuhan. Kita lihat bagaimana sekarang dengan daging anjing, musang, kucing. Mereka ini adalah hewan yang berjalan dengan telapak kakinya. Imamat 11 ayat 27. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya, di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Jadi Tuhan bilang, jangan makan daging anjing, jangan makan daging kucing, jangan makan daging musang atau luwak. Mereka pembawa bakteri virus yang merupakan sumber penyakit. Sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. SARS yang tahun 2002 selain katanya dari daging kelelawar juga dari luwak atau musang. Tuhan bilang jangan makan. Sebaiknya kita jangan makan. Ada lagi satu menu yang cukup populer di kalangan orang Tionghoa, yaitu sup hisit. Sup hisit adalah sup yang dibuat dari sirip ikan hiu. Ini merupakan makanan bergengsi di China dan di lingkungan orang Tionghoa dimanapun mereka ada di negara lain. Bukan hanya di China makanan ini cukup populer, daging ikan hiu, tetapi juga di pesisir Timur Afrika, Islandia, dan Greenland. Bahkan dikatakan di negara seperti Italia, Prancis, dan Amerika Serikat, daging hiu termasuk makanan kelas atas. Apa bahaya makan daging ikan hiu? Ikan hiu adalah karnivora, sehingga mengandung tinggi urea. Sangat berbahaya bagi ginjal manusia. Mengandung arsenik, timbal, merkuri, dan yang lain-lain. Hiu adalah predator tertinggi dalam mata rantai makanan di laut, sehingga tinggi juga pencemarannya, menyebabkan sakit kepala, contohnya tremor, disfungsi kognitif. Bagi ibu hamil dilarang makan ikan hiu karena bisa mempengaruhi otak janin. Dunia sekarang sudah melarang makan ikan hiu. Selain buruk bagi kesehatan, juga merusak ekosistem. Lebih baik stop makan sup hisit untuk kesehatan
kita. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan mengenai ikan hiu. Imamat 11 ayat 12. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Ikan hiu tidak bersisik, hanya bersirip. Syaratnya adalah bersirip dan bersisik. Jadi jangan makan ikan yang tidak bersisik. Contoh ikan tidak bersisik selain ikan hiu adalah ikan lele, ikan patin. Nah, jika ingin sehat, hindari. Ikan hiu memegang peran sangat penting dalam ekosistem laut. Dia mengatur kualitas dan kesehatan dari kehidupan lautan, membantu populasi ikan di laut dalam keseimbangan. Sebagai penjaga keseimbangan ekosistem laut, ikan hiu berperan dalam membersihkan laut dengan cara memakan hewan laut yang dalam kondisi lemah atau sakit. Dengan begitu kesehatan ekosistem laut tetap terjaga dengan baik. Tanpa ikan hiu, ganggang laut mendominasi ekosistem terumbu karang. Terumbu karang mati, populasi ikan berkurang, populasi ikan karnivora tidak terkendali, populasi ikan herbivora berkurang. Tuhan merancang laut yang indah dan bersih untuk manusia. Oleh karena itu, Tuhan menciptakan ikan hiu. Bukan untuk dimakan, tetapi untuk kebersihan laut. Selain itu, Tuhan juga menciptakan hewan-hewan penyaring air laut, supaya air laut bersih dan bening. Salah satu contohnya adalah jenis kerang-kerangan. Kalau kita lihat kerang-kerangan itu termasuk hewan filter feeders atau hewan penyaring. Yaitu dari mana mereka dapat makanan? Yaitu dari partikel-partikel dan materi organik yang diperangkapnya melalui alat penyaring yang ada pada tubuhnya. Seperti filter penyaring air ini. Jadi air yang kotor masuk ke dalam filter jadi bersih. Demikianlah tugas kerang-kerangan yang Tuhan berikan. Sehingga hewan penyaring ini memiliki peran penting di dalam ekosistem karena membersihkan air dari partikel tersuspensi dan menjaga air tetap jernih. Oleh karena itu, mereka sangat rentan terhadap pencemaran. Limbah yang terakumulasi di dalam tubuh kerang-kerangan akan mempunyai efek yang berbahaya bagi manusia yang memakannya. Misalnya virus, bakteri, mereka ada terperangkap mungkin pasir-pasir halus, plastik-plastik yang halus dan sebagainya. Namanya juga pembersih air. Seperti filter air yang kita punya di rumah. Kotoran yang diperangkap tidak akan kita makan, bukan? Jadi bagi kita yang suka makan kerang-kerangan, seperti kita makan kotoran yang terperangkap di filter air di rumah kita. Nah, kita tahu sekarang laut makin tercemar sehingga kerang-kerangan menjadi sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Seorang ahli biologi kelautan, Leila Meistersheim, itu mengatakan it's a super filter in the marine world. Katanya kerang-kerangan itu adalah penyaring yang super di dunia kelautan. Kita lihat bedanya akuarium dan botol dengan kerang dan tidak. Anda bisa coba sendiri di rumah. Dikatakan seekor kerang bisa menyaring antara puluhan sampai dengan 200 liter air sehari. Luar biasa, bukan? Ini semua tergantung dari jenis kerangnya. Oleh karena itu, hindari makan kerang-kerangan. Karena selain merusak ekosistem, juga membahayakan kesehatan. Kerang-kerangan bukan makanan manusia. Sekarang kita lihat lagi.
Pembersih laut lainnya apa ya? Kepiting. Tahukah Anda apakah makanan kepiting? Kepiting pemakan hewan mati atau bangkai. Dia juga makan ikan-ikan. Dia makan juga ganggang laut dan makan apa saja yang dia bisa dapatkan di lantai laut. Karena kan dia tidak berenang. Jadi posisinya di tanah, di lantai. Entah itu di lantai laut atau di pesisir ya. Kepiting mengandung virus, bakteri-bakteri, dan macam-macam bakteri seperti Enterocolitica, Yersinia, kemudian Klebsiella, pneumonia, Vibrio cholera, terakumulasi pada bagian insangnya, Listeria, monocytogenes, dan juga selain nama-nama bakteri yang sulit disebut itu, kepiting juga mengandung tinggi natrium. Jadi jika kita sering makan kepiting, akan meningkatkan resiko penyakit. Hindari makan kepiting. Bagaimana dengan udang? Sama dengan kepiting. Mengandung bakteri, virus, parasit, dan semua makanan seafood tinggi kolesterol. Dan juga purin, tercemar merkuri, dan sebagainya. Hindari. Kemudian kita lihat bagaimana juga dengan lobster. Sama semuanya. Lobster juga adalah pemulung di dalam air. Dia juga pemakan bangkai. Dia juga pembersih di dalam air. Agar air laut menjadi bersih. Semua Tuhan ciptakan. Hewan-hewan ini ada tugasnya di laut. Agar laut menjadi bersih dan mereka mempunyai peran di dalam ekosistem. Bukan untuk dimakan sebenarnya. Mari kita lihat apa kata Tuhan. Imamat 11 ayat 10 dan 11. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikkan. Imamat 11 ayat 12 katakan, segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Jadi ayat-ayat ini cukup jelas, yaitu segala yang tidak bersirip atau bersisik, yang di laut, di air asin dan di air tawar. Segala yang berkeriapan, segala makhluk hidup yang ada di air, dagingnya janganlah kamu makan. Yaitu apa? Yang segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik. Tuhan sudah kasih peringatan. Tuhan sudah kasih petunjuk. Mereka adalah bagian dari ekosistem laut yang Tuhan sudah rancang agar semua makhluk air di dalam laut mereka bisa hidup saling mendukung, bekerja sama secara harmonis untuk menciptakan laut yang bersih. Tetapi manusia memakannya sehingga merusak ekosistem yang Tuhan sudah rancang dengan sempurna. Contoh, setiap tahun diperkirakan ada 70 sampai 100 juta ikan hiu dibunuh untuk diambil siripnya dan dimakan. Sangat tidak bisa dibayangkan bagaimana masa depan anak cucu kita jika laut tanpa ikan hiu. Jadi makanan ini semua berbahaya bagi kesehatan. Jangan dimakan. Semua mengandung tinggi logam, tinggi kolesterol, sodium, natrium, kadmium, merkuri. Selain bakteri-bakteri, virus-virus, parasit, cacing, dan sebagainya. Karena memang mereka tempatnya bakteri, virus, parasit, cacing, dan sebagainya. Apabila ibu rumah tangga memasak seafood, kepiting, udang, atau lobster atau kerang, sampah di dapur tidak dibuang pada hari itu, besokannya sampahnya baunya
luar biasa. Jadi sekali lagi, hewan-hewan seperti kepiting, udang, lobster, kerang-kerangan itu seperti petugas kebersihan di laut. Itu bukan makanan. Jangan dimakan. Dan satu lagi, tidak ada makanan yang disajikan di meja makan kita yang disajikan bersama-sama dengan kotorannya selain seafood. Luar biasa. Apabila kita makan kerang, kita makan semua termasuk kotorannya. Oleh karena itu, hindari jika ingin sehat. Lagi pula Tuhan juga sudah perintahkan. Kalau gitu makan apa? Hewan air apa yang boleh dimakan? Mari kita lihat lagi. Dari firman Tuhan, hewan air apa yang Tuhan bilang boleh dimakan? Imamat 11 ayat 9 katakan, inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Jadi Tuhan bilang ada 2 syarat untuk makan hewan air, baik di air laut ataupun air tawar. Yaitu apa 2 syaratnya? Bersisik dan bersirip. Kenapa harus bersisik dan bersirip? Bukan hanya salah satu ya. Bukan bersisik atau bersirip. Tetapi bersisik dan bersirip. Kita lihat dulu fungsi sisik apa sih? Fungsi sisik untuk melindungi ikan dari predator, dari parasit, dan sebagai tameng dari luka. Sisik yang ditutupi lendir itu sebenarnya memberikan perlindungan pada kulit ikan dari bakteri dan jamur. Sedangkan kita lihat apa sih fungsi sirip? Fungsi sirip ini untuk pergerakan. Bisa maju, ke depan, ke samping, berputar, dan bisa diem atau rem. Sirip ikan pada perut berfungsi membantu menstabilkan ikan saat renang. Ada lagi sirip punggung untuk keseimbangan ikan-ikan itu dan membantu mereka melakukan belokan mendadak. Jadi ikan yang bersisik dan bersirip selalu bergerak. Dia tidak diam saja. Jika hidup di laut biasanya bukan berada di air yang bagian yang dalam, di mana oksigennya sudah sangat berkurang, tidak. Mereka lebih ada di bagian agak atas. Nah, menurut penelitian, ikan yang bersisik dan bersirip dilengkapi dengan sistem pencernaan untuk mencegah penyerapan racun ke dalam tubuhnya dari air. Ikan tanpa sisik sebenarnya rentan terhadap bakteri dan pertumbuhan virus pada tubuh mereka. Juga rentan terhadap parasit, contoh cacing dan barang-barang lain, dan berkumpul racunnya pada daging mereka. Oleh karena itu Tuhan pesan, jika mau makan ikan, makanlah ikan yang bersirip dan bersisik. Tuhan tidak pernah salah. Peraturan mengenai makanan hewani ini tidak pernah usang. Sampai sekarang masih berlaku. Apabila kita perhatikan dari tadi, semua hewan yang Tuhan larang makan adalah hewan pembawa virus, hewan pembawa bakteri, hewan pembawa parasit, hewan pembawa cacing, dan lain sebagainya. Bagi yang tertarik untuk belajar lebih lanjut mengenai makanan hewani, apalagi yang Tuhan izinkan makan dan apalagi yang Tuhan bilang jangan makan, bisa menghubungi di nomor telepon yang tertera di bawah ini. Kesimpulan bagi Anda yang mau makan hewan laut atau hewan di air, pilihlah ikan. Bukan yang lain, ikan. Ikan yang bersisik dan bersirip. Tetapi kita tahu sekarang laut sudah sangat tercemar. Air tawar juga sudah tercemar. Bagaimana? Masih ada pilihan lain, yaitu makan makanan nabati, plant-based. Yaitu makan apa?
pengganti ikan bisa biji-bijian, polong-polongan. Selain kita makan sayur-sayuran, buah-buahan, nasi pecah kulit misalnya, dan nuts, kacang-kacangan. Nah, biji-bijian itu sebagai pengganti lemak omega 3 yang banyak di ikan. Di mana di alam kita bisa ketemu omega 3? Banyak di biji rami atau flax seeds, ada di chia seeds, ada di dalam biji labu kuning atau pumpkin seeds, atau biji bunga matahari di dalam sunflower seeds. Makanlah dalam keadaan yang belum di oven atau tidak digoreng mentah. Nah, untuk sumber protein, kita bisa makan kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai, dan sebagainya. Tetapi tunggu dulu. Bukankah hukum haram dan halal sudah tidak berlaku sekarang? Di dalam Kisah 10 ayat 15 kan dikatakan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, untuk menjelaskan ayat ini, kita perlu baca seluruh buku Kisah 10. Kisah Fatsal 10 dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-48. Juga Kisah 11 ayat 1 sampai dengan 18. Agar kita mendapatkan gambaran yang benar dari maksud ayat ini. Di dalam Kisah 10 ini menceritakan mengenai penglihatan Petrus ketika dia hendak berdoa pada tengah hari itu. Dan dia sedang lapar. Dia melihat ada kain yang bergantung pada keempat sudutnya, turun dari langit, dan di dalamnya ada berbagai jenis binatang haram, berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Petrus disuruh makan binatang haram itu, tetapi langsung dia tolak. Karena dia bilang dia belum pernah makan yang haram, katanya. Sampai 3 kali suara itu menyuruh Petrus makan. Tetapi Petrus tidak makan. Kemudian kain itu terangkat ke surga. Dan Petrus tidak makan. Petrus bingung, kenapa disuruh makan binatang haram? Mari kita lanjutkan baca ayat 28. Kisah 10 ayat 28 dikatakan, Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Kisah 10 ayat 34 dan 35. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Kisah 10 ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi kisah 10 ini mengenai penginjilan sudah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi penglihatan Petrus mengenai binatang haram itu adalah simbol. Karena pada waktu itu orang Yahudi menganggap orang yang bukan Yahudi itu haram atau najis. Melalui penglihatan Petrus itu, Tuhan memberi tugas kepada Petrus untuk menginjil kepada orang non-Yahudi. Jangan lagi menganggap mereka haram. Jadi bukan suruh Petrus makan hewan haram beneran. Ini hanya kiasan. Ini hanya simbol. Kita tahu banyak kali Alkitab memakai perumpamaan, simbol. Seperti mimpi Firaun di zaman Yusuf, di mana ada 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Artinya bukan harfiah, tetapi 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan. Bukan lembu kurus benar-benar memakan lembu gemuk. Oleh karena itu, hukum mengenai makanan hewani yang boleh dan yang tidak boleh dimakan masih berlaku sampai sekarang. Kematian Yesus di kayu salib tidak ada hubungannya dengan hukum kesehatan.
Kelelawar yang merupakan inang virus dan bakteri tidak menjadi hilang virusnya dan bakterinya jika dimakan oleh orang Kristen. Bagi yang ingin belajar mengenai makanan yang Tuhan berikan dengan penjelasan ilmu pengetahuannya, sekali lagi bisa menghubungi nomor kami yang tertera di bawah ini. Sebagai penutup, mari kita baca Amsal 3 ayat 1, 5, 7, dan 8. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Melalui ayat ini, Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, hai anakku yang kukasihi, janganlah kamu melupakan firman Tuhan, dan tetaplah kamu memelihara perintah Tuhan. Kamu percaya saja kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan pakai pikiranmu sendiri. Dan juga jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dikatakan. Dan jangan lupakan ajaran Tuhan. Jangan lupakan firman Tuhan. Dikatakan itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Semoga semua sehat-sehat dan sejahtera. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baiklah, sebelum lanjut pada sesi berikutnya, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Di antaranya, bagi Anda yang memiliki pertanyaan sehubungan dengan topik-topik pembahasan kita sejak topik pertama sampai hari ini, Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp ke 0878 00123457. Kami juga rindu mengajak saudara berbagi, yaitu ketika saudara mendapatkan berkat dengan belajar melalui apa yang kita pelajari setiap Sabtu, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, kemudian bagikan berkat ini kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga ada lebih banyak orang lagi yang mengetahui kabar gembira ini. Kami juga ingin mengajak saudara mengikuti kelas belajar Alkitab bersama, yaitu setiap hari Senin, Selasa, dan bagi saudara-saudara sahabat orang muda yang juga rindu belajar, kami ada di setiap hari Kamis malam jam 7:30. Dan kami juga rindu untuk mendoakan Anda. Bila Anda memiliki beban atau hal-hal yang ingin didoakan, kirimkan permohonan doa Anda melalui WhatsApp ke 0878 00123457. Dan saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti acara berikutnya. Selamat menyaksikan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.
Saudara, jalan hidup kita tidak selalu tanpa kabut yang pekat. Namun kasih Tuhan selalu nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, namun di atasnya membusur pelangi kasih Tuhan yang kekal. Sebab habis hujan tampak pelangi, yang merupakan suatu janji Tuhan yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhan kita. Itulah kira-kira lirik lagu yang sudah saya ketahui sejak saya masih kecil, saat saya belum mengenal masalah atau problema kehidupan. Kalaupun ada masalah, ada orang tua, papa dan mama yang selalu memelihara dan menolong. Saat ini baru saya mengerti maksud dari kalimat-kalimat tersebut. Untuk kita jangan takut atau khawatir pada kesusahan. Kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Yang Tuhan mintakan dari kita adalah bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Roma 12 ayat 12. Sebab tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan ini yang Tuhan tidak izinkan, seperti kondisi global saat ini, pandemi COVID-19. Namun Bapa kita itu setia. Kasih Tuhan itu besar sampai ke langit. Setia Tuhan sampai ke awan. Ia tidak membiarkan kita mengalami sesuatu yang di luar kekuatan kita. Seperti kita saja sebagai orang tua, tentu kita tidak akan membiarkan anak kita yang berumur 5 tahun untuk mengangkat 1 galon air yang beratnya 19 kilo. Apalagi Bapa kita di surga yang penuh kasih. Jadi saudara sekalian, bersukacitalah dalam pengharapan bahwa habis hujan akan nampak pelangi. Ketika langit gelaplah, baru kita dapat melihat bintang-bintang di langit. Ada tertulis, padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Ia akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Apapun situasi yang kita hadapi sekarang, kita patut bersyukur. Karena Allah memiliki cara-cara yang indah untuk memberikan kepada kita pengharapan baru, termasuk melalui karya-karya ciptaannya. Di saat kita merasa kecewa, merenungkan kemuliaan dan kebesaran Allah dapat menyuntikkan suatu semangat baru kepada kita. Itulah sebabnya Nabi Yesaya mendorong setiap kita, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Saudara sekalian, emas 24 karat adalah emas yang hampir-hampir mencapai kadar 100% dengan sedikit kotoran. Namun persentase itu sulit untuk dicapai. Untuk memurnikan emas, biasanya digunakan 1 dari 2 metode yang ada. Metode yang pertama adalah disebut proses Miller. Itu merupakan proses yang tercepat dan termurah, tetapi hanya menghasilkan emas sebesar 99,95% kemurniannya. Metode lainnya, proses Wohlwill, membutuhkan lebih banyak waktu dan biaya, namun menghasilkan emas yang lebih murni, 99,99%. Saudaraku, pada zaman Alkitab, orang memurnikan emas dengan menggunakan api. Api menyebabkan kotoran naik ke permukaan sehingga lebih mudah untuk disingkirkan. Dalam suratnya yang pertama kepada para pengikut Yesus di seluruh Asia Kecil, Turki Utara pada saat ini, Rasul Petrus menggunakan proses pemurnian emas sebagai suatu metafora atau lambang untuk menggambarkan bagaimana pencobaan-pencobaan, masalah itu bekerja dalam kehidupan orang percaya
untuk menghasilkan kemurnian iman kita. Mungkin saat ini Anda merasa sedang dibakar di dalam api pemurnian. Merasakan panasnya kesusahan perekonomian, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, masalah hubungan dengan suami atau istri, atau dengan anak dan menantu, masalah pekerjaan dan keuangan, atau tantangan-tantangan kehidupan lain. Namun seringkali kesulitan hidup itu menjadi cara Allah untuk memurnikan emas iman kita. Dalam penderitaan, mungkin kita memohon kepada Allah untuk segera mengakhiri prosesnya. Tetapi Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Bahkan ketika hidup terasa sangat menyakitkan. Itulah sebabnya saudara sekalian, tetaplah terhubung dengan Sang Juru Selamat. Tempat kita menemukan penghiburan dan damai sejahtera. Saya mau mengajak saudara untuk melihat pohon bambu yang banyak tumbuh di negara Tiongkok. Bambu adalah makanan utama panda. Banyak pelajaran yang luar biasa dari pohon bambu Tiongkok ini. Bambu dapat tahan pada suhu yang ekstrim, di mana sebagian besar tumbuhan lain tidak dapat hidup. Beberapa spesies dapat tumbuh sampai ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut, di pegunungan Andes dan Himalaya. Tahukah saudara, bahkan bambu ini pun lebih kuat dari baja dalam hal tensile strength, yaitu ketahanannya untuk dapat patah di bawah suatu tekanan tertentu. Salah satu contoh lain yang luar biasa dari resiliensi bambu ini adalah fakta bahwa bambu ini adalah satu-satunya tanaman yang survive pada saat terjadinya bom atom di Hiroshima, Jepang tahun 1945. Panas yang membakar daripada bom atom tersebut menghancurkan semua pohon-pohon dan tanaman lain kecuali suatu belukar atau hutan kecil bambu pada waktu itu. Hutan itu saat ini sudah tiada, namun batang-batang pohon yang berasal dari hutan tersebut disimpan di museum di Hiroshima. Tahukah saudara, menurut Guinness World Records, pohon bambu ini tercatat sebagai tumbuhan yang paling cepat tumbuh di dunia. Yaitu suatu jenis spesies tertentu dari bambu ini bisa tumbuh rata-rata 90 cm sampai 1 meter per hari. Atau tiap jamnya kurang lebih hampir 4 cm tumbuhnya. Luar biasa bukan? Namun tahukah saudara, manfaat dan pertumbuhan yang luar biasa dari pohon bambu ini tidak didapat dengan mudah. Sekiranya kita menanam bibit tanaman pakis dan bambu, memberikan cukup sinar matahari dan air, maka tanaman pakis tumbuh dengan cepat dengan warna hijaunya yang cantik dan cerah. Sedangkan tidak ada apa-apa yang muncul dari benih bambu itu. Pada tahun kedua, pakis bertambah banyak dan tumbuh agresif. Dan kembali tidak ada yang muncul dari benih bambu ini. Demikian juga tahun ketiga dan tahun keempat, tidak ada yang tumbuh dari benih bambu. Barulah pada tahun kelima, suatu tunas yang kecil tumbuh dari dalam bumi. Dibandingkan tanaman pakis, itu masih nampak kecil dan tidak berarti. Namun saudara sekalian, 6 bulan kemudian, bambu ini bisa tumbuh sampai 30 meter. Luar biasa. Pertanyaannya, apakah ini cerita beneran atau tidak benar? Apakah memang betul bambu bisa tumbuh sampai 30 meter dalam waktu 6 bulan? Apakah dia hanya diam-diam saja selama 4 tahun untuk kemudian baru tumbuh dengan dahsyat pada tahun kelima? Ataukah tumbuhan tersebut
bertumbuh di bawah tanah, mengembangkan akar-akar dan dasar yang kuat untuk menyokong kemampuannya bertumbuh di atas tanah pada tahun kelima dan seterusnya. Jika pohon bambu tersebut tidak mengembangkan suatu fondasi akar yang kuat, ia tidak akan dapat menunjang pertumbuhannya pada sewaktu-waktu selanjutnya. Dan itu butuh waktu 5 tahun untuk menumbuhkan akar-akar yang kuat. Jadi saudara, semua pergumulan yang kita hadapi sampai sejauh ini, sesungguhnya kita sedang menumbuhkan akar-akar yang kuat. Sebagaimana Tuhan Sang Pencipta tidak menyerah kepada pohon bambu, Tuhan juga tidak menyerah kepada kita. Jangan bandingkan diri saudara dengan orang lain. Sebagaimana bambu mempunyai manfaat, fungsi dan tujuan yang berbeda dari pakis, namun keduanya membuat hutan kita menjadi indah. Waktunya akan tiba saudara, di mana saudara akan muncul, tumbuh dan semakin kuat. Ingatlah untuk tidak menyerah. Jangan pernah menyerah di dalam kehidupan, sebab Allah Bapa belum selesai berurusan dengan kita. Jangan pernah sesali satu hari dalam kehidupan kita. Saat-saat yang baik itu memberikan kebahagiaan buat kita. Saat-saat susah, saat-saat buruk memberikan pengalaman dan kekuatan. Kedua-duanya sangat penting bagi kehidupan. Teruslah berjalan dan jangan pernah berhenti. Hidup ini seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus mengayuhnya. Jika tidak, kita akan jatuh. Saudara sekalian, ucapkanlah syukur kepada Allah yang begitu peduli kepada setiap kita. Persembahan adalah pengakuan kita bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Dialah yang memelihara kita, bahkan dialah yang empunya semua uang dan segala harta benda yang ada di dalam kepemilikan kita. Persembahan juga adalah suatu bentuk ucapan syukur kita karena Tuhan telah memberkati kita. Hal itu bukan suatu pilihan. Persembahan sesungguhnya adalah kewajiban bagi setiap orang percaya. Tuhan, tolonglah kami untuk memiliki hati yang tulus dan motivasi yang murni di dalam kami menaikkan syukur dan memberikan persembahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Xin sang感恩的心归给这圣洁人生平台，之下的圣子主耶稣基督，献上感恩的心归给这圣洁人生平台，之下的圣子主耶稣基督，如今软弱这一的刚强，贫穷这一的付出，都因为主已拯救了大死。如今软弱这一的刚强，贫穷这一的付出，都因为主已拯救了大死献上。献
的心归给只想见人声音他，这下独生子主耶稣基督，献上感恩的心归给只想见人声音他，这下独生子主耶稣基督。如今软弱这一的刚强，贫穷这一的付出，都因为主已拯救了大赦。如今软弱这一的刚强，贫穷这一的付出，都因为主已拯救了大赦。献上献上感恩的心归给只想见人声音他，这下独生子主耶稣基督，献上感恩的心归给只想见人声音他，这下独生子主耶稣基督。如今软弱这一的刚强，贫穷这一的付出，都因为主已拯救了大赦。如今软弱这一的刚强，贫穷这一的付出，都因为主已拯救了大赦。献上Sudah saatnya untuk diungkap Tiongkok di mata Tuhan dalam rahasia Tao di Alkitab. Apakah masalah terbesar dalam hidup seseorang? Atau lebih tepatnya setiap orang? Saya pikir kita semua akan sepakat adalah kematian. Setiap manusia begitu dilahirkan, disadari atau tidak, suka atau tidak, rela atau tidak, sedang berada di atas travelator menuju kepada kematian. Dan ini berlaku untuk orang miskin atau kaya, penguasa maupun rakyat jelata, orang pinter atau orang biasa saja. Banyak yang mencoba untuk menghindari kenyataan ini. Namun kematian tidak dapat dihindari. Setiap detik seorang meninggal dunia. Ini adalah huruf kematian di dalam bahasa Mandarin, shi. Mirip dengan bunyi angka 4, shi. Itu sebabnya banyak orang Tionghoa tidak suka dengan angka 4. Karena ini mengingatkan mereka kepada kematian. Orang Tionghoa menggambarkan siklus hidup ini di dalam 4 kata, yaitu Sen Lao Ping Si. Artinya lahir, tua, sakit, dan kemudian mati. Dan ini dialami oleh manusia adalah akibat dari dosa. Itu sebabnya di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, "Inwei cui de gongqia mai shi shi." Upah dosa adalah maut. Kaisar Qing Shi Huang tidak mau menerima kenyataan ini. Dia sangat menikmati hidup sebagai seorang kaisar dan tidak rela untuk meninggalkan segala sesuatu dan mati. Kaisar yang membangun tembok besar dan mempersatukan Tiongkok ingin tetap muda dan tidak mau mati. Dia meminta orang-orang pintar di kerajaannya untuk mencari obat yang bisa membuat dia Changsen Pulau, artinya berumur panjang dan tidak tua-tua. Dia mengirim para ahli mencari ramuan itu kemana-mana, ke seluruh pelosok dunia. Sebagian naik kapal berlayar ke Jepang dan kemudian menetap di situ, tidak berani pulang. Karena mereka tahu pulang tanpa ramuan sama dengan hukuman mati.
Dan sebagian orang-orang pintar berusaha meramu obat yang mereka yakin bisa membuat sang kaisar awet muda untuk memutuskan rantai Shen Lao Pingse. Kemudian Kaisar Qin Shi Huang walaupun sudah makan obat awet muda, akhirnya mati juga di tahun 210 sebelum Masehi. Tragisnya dia mati karena keracunan merkuri yang berasal dari obat awet muda yang dimakannya. Kaisar Qin Shi Huang punya plan B. Dia berpikir kalaupun dia harus mati, dia berharap satu hari kelak dia bisa bangkit dan hidup kembali. Karena itu dia membangun kuburan yang sangat fantastik, kuburan yang sangat besar, dan dikerjakan oleh 700.000 orang. Dan konon mereka dibunuh untuk menutupi rahasia lokasi di mana kuburannya berada. Saat sang kaisar mati, istri-istrinya ikut dikubur hidup-hidup untuk menemani sang kaisar di alam baka, agar dia tidak kesepian. Dia juga membuat tentara dari tanah liat yang dikenal dengan terakota sebagai tentara kerajaannya di alam baka. Setelah semua usaha yang dilakukannya, pertanyaannya adalah, di manakah Kaisar Qin Shi Huang berada sekarang ini? Pertanyaan terbesar sepanjang masa, kemanakah manusia setelah meninggal? Murid-murid Kongfucu melemparkan pertanyaan yang sama kepada gurunya. Guru, kemanakah manusia setelah meninggal? Dan Kongfucu, salah satu dari orang yang paling bijaksana yang pernah hidup di Tiongkok, menjawab, jika kamu tidak mengerti mengenai kehidupan, bagaimana kamu bisa mengerti mengenai kematian? Nah, menurut saya, ini adalah jawaban yang bijaksana. Sebelum kita bisa mengerti mengenai kematian, kita harus mengerti mengenai kehidupan. Misalnya, bertanya, dari mana datangnya kehidupan? Para ilmuwan menyodorkan teori evolusi sebagai jawaban. Sejak Darwin menulis buku On the Origin of Species di tahun 1859, muncul istilah-istilah seperti natural selection, survival of the fittest, yang intinya mengatakan bahwa manusia ada melalui sebuah proses alam selama miliaran tahun. Dari sederhana, melalui proses seleksi alam, menjadi kompleks seperti kita yang hidup saat ini. Nah, teori kedua adalah teori penciptaan dari Alkitab yang mengatakan bahwa seluruh alam semesta termasuk manusia diciptakan oleh Tuhan dalam 6 hari dengan cara berfirman. Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian di Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tulisan Mandarin mencipta Cao sudah kita pelajari dari episode-episode sebelumnya. Jadi mana yang benar? Evolusikah atau penciptaan? Yang manapun saudara pilih, saudara perlu iman. Saudara tinggal memilih mau beriman kepada para ilmuwan atau beriman kepada Allah pencipta yang disebutkan dalam Alkitab. Rumus penciptaan manusia menurut Alkitab itu sangat sederhana sekali. Debu tanah ditambah dengan nafas hidup, qi, menjadi makhluk hidup. Anda tahu berapa harga bahan baku membuat seorang manusia? Di dalam tubuh kita ini ada lemak yang jumlahnya dapat membuat 7 batang sabun. Lalu ada karbon yang bisa membuat kira-kira 9.000 kepala pensil. Ada fosfor yang bisa membuat 2.000 kepala korek api. Ada natrium atau garam yang kira-kira jumlahnya 1 bungkus. Dan kemudian kapur yang cukup untuk mengapur 1 kandang ayam. Lalu ada belerang yang cukup untuk membersihkan kutu seekor anjing. Lalu ada besi yang kira-kira bisa menjadi 1 batang paku. Dan terdiri dari 40 liter air. Nah, kira-kira berapa harga bahan mentah manusia? Tentu tidak lebih dari 100.000 rupiah. Murah sekali. Karena semua unsur itu bisa didapat dari tanah. Jadi apa yang membuat manusia menjadi mahal?
adalah qi, nafas hidup dari Tuhan. Jadi qi lah yang membuat seorang manusia bisa bangun tidur, bernafas, melakukan aktivitas, berpikir, membuat keputusan. Qi bagaikan baterai dari sebuah HP. Karena bagaimanapun canggihnya sebuah HP, kalau dia sudah lowbat, dia tidak bisa berfungsi. Tanpa qi, nafas hidup dari Tuhan, tidak ada kehidupan. Menarik, orang Tionghoa sangat memperhatikan qi yang dianggap sebagai life energy atau energi dari kehidupan. Jadi sangat cocok dengan Kejadian 2 ayat 7. Seorang dokter bernama Dr. Chang Xiang Wang. Dia adalah seorang dokter dari Tiongkok yang menuliskan perbedaan ilmu kedokteran timur dan ilmu kedokteran barat. Dia katakan bahwa kedokteran barat termasuk Indonesia mengobati pasien berdasarkan gejala. Sementara ilmu kedokteran timur mendiagnosa qi dari pasien secara keseluruhan. Itu sebabnya ilmu kedokteran timur itu memberikan pengobatan seperti ramuan herbal, nutrisi, olahraga tubuh dan mental, lalu ada pijat. Sementara kedokteran barat lebih fokus ke obat farmasi, terapi fisik, operasi atau konsultasi psikologi. Dan kelihatannya yang satu fokus pada tanahnya, yang satu fokus pada qi-nya. Dan menurut Dr. Wang, jika kedua metode itu digabung, akan menghasilkan ilmu kedokteran yang holistik. Baik, mengapa harus terjadi kematian? Dijelaskan dalam Kejadian 2 ayat 17 yang berbunyi, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adam dan Hawa, manusia yang pertama, melanggar perintah Allah. Dan penyakit dan kematian menjadi siklus di dalam hidup manusia. Alkitab menuliskan bahwa Adam yang harusnya diciptakan untuk hidup selama-lamanya akhirnya meninggal pada usia 930 tahun dan dia mati. Lalu ada apa di balik kematian? Apakah manusia memiliki roh? Kemanakah roh manusia pada saat dia mati? Apakah roh itu kekal? Itu tentu pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan mengenai kematian. Teori reinkarnasi dari agama Hindu dan agama Buddha yang dimana kedua-duanya berasal dari India mengatakan bahwa roh itu kekal. Dan saat seseorang mati, dia akan mengalami reinkarnasi hidup lagi dengan tubuh yang berbeda. Jadi tubuh bagaikan baju bagi roh yang bisa berganti setiap kali inkarnasi terjadi. 70% dari orang Tionghoa agamanya adalah gabungan dari Buddha, Tao, dan Kongfucu. Dan rata-rata mereka percaya mengenai reinkarnasi. Jadi jika seorang Tionghoa berhutang budi kepada orang lain dan dia tidak bisa membalasnya, mereka sering mengucapkan satu ungkapan, biarlah di kehidupan yang akan datang, saya menjadi kuda, menjadi kerbau untuk melayani Anda. Ini adalah ungkapan bahwa mereka percaya kepada reinkarnasi. Nah, Kongfucu sangat menekankan kata xiao, artinya berbakti kepada orang tua. Dan ini mengingatkan kita tentunya pada hukum yang kelima dari 10 hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Sehingga orang Tionghoa umumnya sangat menghormati orang tuanya, tidak saja selama mereka hidup, bahkan setelah kematiannya. Dan orang Tionghoa percaya bahwa ada masa rehat dari seseorang yang meninggal sebelum berinkarnasi. Dan itulah masa arwah itu gentayangan dan harus dipastikan berada dalam keadaan nyaman di alam baka. Itulah sebabnya mereka mengirimkan banyak benda, banyak perabotan ke alam baka untuk digunakan oleh orang tua mereka yang telah meninggal yang sangat mereka kasihi. Pertanyaannya, bagaimana mengantarkan barang-barang itu ke alam baka? Jawabannya, cukup dibakar. Nah, mereka tidak hanya mengirimkan rumah, mobil, bahkan juga peralatan elektronik termasuk HP, komputer, iPad, dan sebagainya. Masa kecil saya belum Kristen, setiap tahun selalu ada upacara sembahyang untuk orang tua, untuk kakek dan nenek saya yang sudah meninggal. Maka disediakanlah semua makanan kesukaan
mereka waktu ketika mereka masih hidup, termasuk dalamnya rokok. Waktu itu saya sempat protes karena papa saya meninggal stroke akibat merokok. Mama saya mengatakan kan sudah meninggal. Lalu saya pikir benar juga, karena rokok hanya bisa membunuh orang yang masih hidup. Jadi kita yang masih hidup jangan merokok. Nah, jadi kenyamanan orang tua di alam baka itu menjadi tanggung jawab bagi anak-anaknya yang masih hidup. Lalu bagaimana dengan arwah yang tidak memiliki anak cucu, yang tidak pernah disembayangkan? Maka di setiap pertengahan bulan 7 akan ada sembayang khusus untuk mempersembahkan uang dan makanan bagi mereka yang dianggap arwah terlantar dan arwah yang kelaparan. Supaya mereka tidak mengganggu orang yang masih hidup. Waktu saya berumur 7 tahun, orang tua saya membawa saya ke Haw Pa Villa di Singapura. Dan salah satu tempat yang kami kunjungi adalah 18 tingkat neraka, di mana arwah-arwah orang mati akan disiksa sesuai dengan dosanya. Di situ ada ruang api, ada ruang es, ada kuali minyak, di mana orang dibakar, digoreng, dipotong lidahnya. Itulah neraka dalam pandangan orang Tionghoa. Dan sejak itu saya menjadi sangat takut kepada kematian dan takut kepada neraka. Jadi inilah kepercayaan orang Tionghoa tentang kematian secara umum. Pertanyaannya bagaimana dengan orang Kristen? Pada batu nisan orang Kristen yang meninggal pun terjadi perbedaan konsep mengenai kematian. Ada di batu nisannya tertulis pulang ke rumah Bapa. Artinya orang yang mati itu akan langsung pergi ke sorga. Tetapi ada juga batu nisan yang menulis menunggu pagi yang cerah. Artinya mereka ada di kubur dan menunggu kebangkitan. Jadi mana yang benar? Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan mengenai kematian. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 dikatakan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi sebetulnya sangat simpel sekali. Bahwa kematian adalah kebalikan dari rumus penciptaan manusia. Pada penciptaan dikatakan debu tanah ditambah dengan chi atau nafas hidup menjadi makhluk hidup. Tetapi pada saat seseorang mati, rumusnya adalah makhluk hidup dikurang dengan chi atau nafas hidup menjadi debu tanah. Pada saat chi atau energi hidup itu diambil oleh Tuhan, maka tubuh kehilangan kemampuan untuk hidup. Tubuh akan kembali menjadi tanah. Chi bukan arwah kita. Chi adalah nafas hidup yang berasal dari Allah dan kembali kepada Allah saat kita meninggal. Kalau chi kembali kepada Tuhan dan tubuh kembali ke tanah, apa yang terjadi dengan kita? Alkitab mengatakan bahwa kita seperti orang yang sedang tertidur. Tertidur lelap dan tidak tahu apa-apa. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 12 dikatakan, apabila umurmu sudah genap dan kamu telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyang. Kata perhentian dalam bahasa Ibrani adalah sauka, yang arti sebenarnya adalah tidur. Itu sebabnya di dalam terjemahan-terjemahan yang lain, antara lain terjemahan Alkitab terbuka, dikatakan engkau berbaring bersama-sama dengan nenek moyangmu. Artinya dia meninggal bersama dengan nenek moyangnya. Kim James menerjemahkan sleep with thy father. Alkitab bahasa Mandarin mengatakan sui, ya, sui artinya tidur. Dan kemudian dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 21 dikatakan juga sama dibicarakan mengenai kematian itu diterjemahkan sebagai perhentian, sleep, tong sui, tidur bersama. Dan kita bisa baca juga di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 43. Di situ dikatakan Salomo meninggal, dikatakan Salomo mendapat perhentian. Salomo sleep, dikatakan Salomo yita lieju tong sui. Bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Indonesia mengatakan bahwa mereka tidur pada saat mereka mati. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang menggambarkan kematian dengan tidur. Jadi Alkitab sebetulnya sangat konsisten menggambarkan kematian sebagai tidur. Pada saat chi kembali kepada Allah, tubuh kembali ke tanah,
kita tertidur. Tidak ke surga, tidak ke neraka, tidak reinkarnasi. Alkitab mengatakan kita tertidur. Tidur yang lelap, tidur tanpa mimpi. Nah, di dalam Alkitab, Yohanes pasal 11, diceritakan seorang sahabat Yesus yang bernama Lazarus. Dia mati dan Yesus diberi kabar. Lalu kemudian di Yohanes 11 ayat 11, Yesus mengatakan, Lazarus, saudara kita, telah tertidur dan aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Nah, murid-murid Yesus bingung. Ini apakah Yesus salah dengar? Orang mati kok dibilang tidur? Waktu murid-muridnya mau menjelaskan, Yesus mengatakan, saya tahu bahwa Lazarus sudah mati. Dan Alkitab mengatakan, Yesus menggunakan kata tertidur sebagai gantinya mati. Jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru sangat sepakat bahwa jika kita mati, yang kita rasakan adalah tidur. Karena nafas hidup kita kembali kepada Tuhan, tubuh kita kembali ke tanah, dan kita tertidur. Waktu Yesus sampai kepada sahabatnya, Lazarus itu sudah mati 4 hari. Mayatnya itu sudah bau. Dan Yesus melakukan satu mukjizat yang luar biasa. Dia berseru, Lazarus keluarlah. Dan Lazarus bangkit dari kematiannya. Lalu keluar dari kuburnya. Lazarus bangkit dari kematiannya atau dari tidurnya. Dalam istilah Yesus. Pertanyaannya ialah, di mana Lazarus selama 4 hari itu? Jika benar kepercayaan mengatakan bahwa orang saleh mati langsung ke surga, langsung kepada pangkuan Bapa, bernyanyi dengan malaikat di surga, menikmati firdaus yang indah. Lalu sementara Lazarus sedang menikmati indahnya surga, tiba-tiba dia diseret kembali ke dunia ini. Apakah Lazarus akan berterima kasih kepada Yesus? Atau justru marah-marah? Tetapi di dalam Yohanes 11 ayat 11, Tuhan mengatakan, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Yesus tidak mengatakan Lazarus ada di surga. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah orang mati itu akan tidur terus-menerus? Sampai kapan orang mati itu tertidur? Daniel pasal 12 menjawab pertanyaan itu. Dikatakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, Daniel menggunakan istilah tidur dalam debu tanah untuk menunjuk kepada orang yang sudah meninggal. Dan dikatakan kita akan dibangunkan. Dan setelah kita dibangunkan, kita akan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang satu adalah kelompok yang akan menerima hidup yang kekal. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang akan mengalami kengerian yang kekal. Saya berharap kita semua ada di kelompok yang pertama. Kelompok yang mengenal Tao. Kelompok yang tahu, yang dibungkus oleh kebenaran daripada Yesus. Di dalam Yohanes 5 ayat 28 dikatakan, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ayat 29 dikatakan, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jangan heran, jangan kaget, jangan terkejut, kata Alkitab, bahwa satu hari nanti semua orang yang ada di kuburan akan mendengar suara Tao atau firman atau Yesus Kristus. Dan seperti Lazarus yang mendengar suara Yesus berkata, keluarlah, dan Lazarus bangun dari tidurnya dan bangkit dari kuburnya. Demikian juga satu hari kelak kita yang diistirahatkan akan mendengar suara Tuhan memanggil nama kita. Lalu Tuhan akan berseru, keluarlah, dan kita akan bangun dari tidur kita. Kita akan bangkit dari kubur. Inilah hari yang kita nantikan. Dan kembali Alkitab menuliskan ada 2 kelompok. Yaitu kelompok yang bangkit untuk hidup kekal dan yang bangkit untuk dihukum. Jadi Alkitab sungguh luar biasa konsisten di dalam perkabarannya. Dan kapan ini akan terjadi? Ini akan terjadi pada saat Yesus datang kembali ke dunia ini. Kita tidak tahu kapan,
tapi dia pasti akan datang. Alkitab memberikan gambaran yang luar biasa mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ada 7 peristiwa yang akan terjadi pada saat Yesus datang kembali menurut ayat ini. Peristiwa yang pertama adalah bahwa kita semua yang masih hidup atau yang sudah meninggal dan ada di kubur seperti Lazarus akan mendengar suara malaikat berseru. Saya tidak tahu apa yang diserukan. Yang jelas suaranya akan sangat nyaring dan terdengar sampai ke seluruh pelosok dunia. Dan kemudian peristiwa yang kedua diceritakan dalam ayat itu adalah bunyi sangkakala Allah. Bersaut-sautan dengan seruan dari malaikat. Kemudian peristiwa yang ketiga adalah tahu, firman, domba Allah, Yesus Kristus akan turun dari sorga. Bersama dengan seluruh malaikat surga. Lalu disusul dengan peristiwa yang keempat. Yaitu mereka yang mati dalam tau, mereka yang tahu, mereka yang percaya kepada Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu. Kita akan dibangunkan dari tidur panjang kita dan kita akan dibangkitkan dari kubur seperti Lazarus. Peristiwa yang kelima menceritakan bahwa orang yang baru dibangkitkan dari kubur akan berkumpul bersama dengan orang-orang kudus yang masih hidup pada saat Yesus datang yang kedua kali. Lalu kemudian peristiwa yang keenam, kita semua akan diangkat ke atas bertemu dengan Yesus di angkasa. Dan peristiwa yang ketujuh, kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga untuk selama-lamanya. Inilah kita kembali bersama dengan Tuhan kita di surga. Saudara suka dengan rahasia? Saya mau ceritakan satu rahasia yang membahagiakan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 berbunyi, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ayat 52 dikatakan dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Apa rahasianya? Kita akan ubahkan dari yang bisa mati menjadi tidak bisa mati. Dari yang fana menjadi yang kekal. Jadi bagi kita yang masih pakai kacamata minus atau kacamata plus atau dua-duanya seperti saya, kita akan buang kacamata kita. Kita tidak perlu lagi pakai kacamata oleh karena mata kita akan dipulihkan. Yang stroke, yang sudah tidak bisa berjalan, kita akan buang kursi roda oleh karena Tuhan akan pulihkan kaki Anda. Saya punya teman yang buta dan saat itu Tuhan akan celikkan matanya. Yang keriput akan jadi mulus lagi. Rambut Anda akan hitam kembali. Kita akan menjadi muda kembali. Karena Tuhan mengatakan kita akan diubahkan. Dan inilah rahasia yang memberikan kepada kita pengharapan. Ini adalah kabar baik. Bahwa kematian bukan sesuatu yang mengerikan. Kematian adalah tidur sementara. Menunggu Tuhan datang. Membangunkan kita. Ini adalah kabar sukacita. Ini adalah kabar baik yang sangat luar biasa. Kita tidak perlu takut dengan kematian. Kalau saudara sudah mengenal tahu. Kalau saudara sudah tahu. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 mengatakan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa saudara tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kita tentu boleh sedih jika ada yang meninggal. Karena kita akan berpisah. Tetapi perpisahan itu hanya sementara. Rasul Paulus katakan jangan kita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Sebab kita orang yang tahu, yang mengerti tentang tahu.
tahu bahwa yang meninggal ini hanya tidur sementara. Kita akan bertemu kembali dengan mereka nanti. Baik yang ditinggal maupun yang meninggalkan, percayalah kepada tahu. Dan kita akan memiliki pengharapan di balik kematian. Nah, saudara pikir apakah setan akan senang dengan perkabaran ini? Apakah setan senang bahwa kita tidak perlu takut kepada kematian? Tidak. Setan, si Mokwi, itu selalu bekerja untuk membuat orang bingung dengan firman Tuhan. Dia akan menipu orang untuk tidak percaya kepada Tuhan dengan segala macam cara. Di dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, iblislah yang akan menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi setan adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tuhan katakan kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Setan mengatakan mati? Enggak lah, Tuhan hanya bercanda, kamu tidak akan mati kok. Alkitab mengatakan orang mati itu tidur. Setan mengatakan tidur? Enggak lah, justru roh kamu akan melayang-layang. Roh kamu akan ke surga. Kamu bisa bertemu lagi dengan keluargamu yang masih hidup. Jangan terlalu serius membaca Alkitab. Tidak semua yang kamu baca itu benar. Jangan jadi orang yang fanatik. Percayalah pada saya. Dan Hawa percaya kepada perkataan setan. Dan manusia jatuh ke dalam dosa. Dan hidup menderita. Manusia sekarang juga banyak yang memilih untuk percaya kepadanya. Percaya bahwa orang setelah mati, rohnya kekal. Rohnya gentayangan. Orang mencari para pemanggil arwah, meminta nasihat kepada orang tua yang sudah meninggal. Ini adalah papan Ouija. Pada papan ini ada abjad, Anda pegang beramai-ramai, lalu minta nasihat dan percaya bahwa arwah orang mati akan mengendalikan tangan yang ada di atas papan dan mengarahkan abjad demi abjad, memberikan jawaban dan pertimbangan. Orang Tionghoa percaya dengan Cai Langkung yang diterjemahkan di Indonesia menjadi Jai Langkung. Sama juga adalah untuk meminta nasihat kepada arwah yang sudah mati. Pengkhotbah 9 ayat 10 mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat di dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Sebab mereka yang meninggal sedang tertidur menunggu kebangkitan. Jadi kita tidak perlu meminta nasihat kepada orang yang sudah mati. Karena mereka sudah tidak punya pertimbangan, tidak punya hikmat. Karena mereka sedang tidur menunggu kebangkitan. Dalam upacara kematian orang Tionghoa, si anak sulung akan membawa tempat dupa sambil dupanya tetap menyala. Dan kemudian sepanjang perjalanan menuju kepada kuburan, anak-anak Aramhono itu harus memberikan komando. Misalnya tak kala melewati jembatan, komando itu diucapkan serentak kepada roh yang mereka sedang antar ke kuburan. Agar nanti malam si arwah itu tahu jalan pulang ke rumahnya. Alkitab katakan di dalam Ayub 7 ayat 10. Orang mati tidak lagi kembali ke rumahnya. Tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Sebab mereka yang meninggal sedang tidur menunggu kebangkitan. Kita tahu film-film bioskop sering menayangkan film orang-orang yang mati kemudian muncul kembali untuk membalas dendam. Atau sebaliknya untuk menolong kekasihnya yang masih hidup. Film seperti Ghost menjadi box office. Begitu juga dengan film-film seperti Jiangxi orang Tionghoa. Begitu juga dengan Dracula dari Barat. Semua adalah untuk menipu kita. Pengkhotbah 9 ayat 6 mengatakan, baik kasih mereka maupun kebencian mereka maupun kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Sudah tidak ada bagian mereka sebab mereka yang meninggal sedang tidur menunggu kebangkitan. Menunggu kedatangan Tuhan untuk membangkitkan mereka.
Ada yang merasa melihat arwah orang tuanya, arwah istrinya, arwah suaminya, sehingga mereka percaya bahwa arwah yang sudah mati masih hidup dan gentayangan. Mereka kelaparan, mereka minta disembayangkan. Ayub 14 ayat 12 katakan, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang dan lenyap. Mereka tidak terjaga, mereka tidak bangun dari tidurnya sampai ketika Tuhan datang untuk membangunkan mereka. Ada yang percaya orang baik, kalau orang itu hidupnya baik, matinya dia akan menjadi dewa dan mereka akan tinggal bersama-sama dengan kita dan mereka akan menolong kita sehingga banyak juga yang disembah. Ayub 7 ayat 9 dan 10 mengatakan, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dunia, orang mati tidak akan muncul kembali. Mereka tidur menunggu kebangkitan. Saya sering mendengar orang melakukan sesuatu atas dasar permintaan dari saudaranya yang sudah meninggal. Saya harus lakukan itu sebab arwah saudaraku bisa melihat, mengawasi, dan dia bisa menagih janji kalau saya tidak melakukan seperti yang dia mau. Mazmur 146 ayat 4 mengatakan, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Dia tidak punya maksud, dia tidak punya rencana lagi. Sebab mereka sedang tidur, sedang menunggu kebangkitan. Jadi jangan percaya kepada setan dan jangan percaya kepada tipuannya. Karena dia adalah pendusta dan bapa dari semua dusta. Spesialisasinya adalah menyesatkan semua orang, bahkan juga orang-orang pilihan. Dan kita akan tertipu jika kita tidak belajar Tao atau tidak belajar firman. Kita harus belajar sehingga kita menjadi cetau, kita mengenal akan Tao. Hari ini kita belajar satu pelajaran yang memberikan kita satu pengharapan. Bahwa kematian hanyalah tidur sementara. Dan kita akan dibangunkan saat Yesus datang yang kedua kali. Kita akan diubahkan. Kita akan hidup selamanya bersama dengan Tuhan di surga. Inilah Fu yang hilang di Taman Eden. Dan akan dikembalikan kepada kita menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Seandainya saja Qin Shi Huang tahu rahasia ini. Dia tidak perlu obat Changsheng Pulau. Dia tidak perlu membangun kuburan yang besar. Yang dia perlu hanyalah cetau. Mengetahui bahwa Tao yang sejati dapat datang untuk membangunkan kita yang tidur, untuk membawa kita kembali ke surga bersama dengan Tuhan, hidup berbahagia selama-lamanya. Saudara sekalian, ini adalah pelajaran yang sangat luar biasa, memberikan kita pengharapan. Kita tidak perlu takut kepada kematian. Yang kita perlu lakukan adalah percaya bahwa dia akan datang. Dan kita harus yakin kita berada di dalam kelompok yang pertama. Kelompok yang percaya kepada Tao. Kelompok yang bergantung kepada Tao di dalam hidup kita di dunia ini. Inilah kabar berita baik pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih atas kabar baik yang terus-menerus kami dapati di dalam Alkitab. Bahwa kematian bukan sesuatu yang mengerikan. Kematian adalah tidur menunggu kebangkitan. Dan kami percaya satu hari kelak Tuhan akan datang, turun dari surga, menjemput kami semua. Dan kami akan hidup berbahagia bersama dengan Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Baiklah, sampai bertemu kembali dalam episode yang mendatang. Tuhan memberkati. Tiongkok bagaikan naga yang terbangun setelah tertidur lama. Ekonomi kini menggeliat, kemajuan seakan-akan tidak terbendung. Negara Tiongkok dengan penduduk terbanyak di dunia memiliki sejarah 4.500 tahun yang tidak terputus. Dan tulisan-tulisan kuno yang dipakai sampai saat ini banyak berbicara tentang masa lalu yang penuh misteri. Kitab-kitab klasik kuno mencatat tentang raja-raja dengan penyembahan kepada Sang Ti yang misterius. Sudah saatnya untuk diungkap Tiongkok di mata Tuhan dalam rahasia Tao di Alkitab.